Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erni Siti Zakiyah dari D3 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Pada video kali ini, saya akan melakukan suatu tindakan perawatan kolostomi pada pasien yang menjadi salah satu tugas dari praktek klinik keperawatan medikal bedah 1 dengan dosen pengampu Ibu Aida Sri Rahmawati MKep. Sebelum ke tindakan, kita harus tahu dulu apa itu pengertian perawatan kolostomi. Perawatan kolostomi merupakan suatu tindakan yang kita lakukan dengan tujuan menjaga kebersihan dan higienitas kolostomi pasien, juga membuang atau mengosongkan feses pada kantung penampung. Sebelum ke tindakan, kita juga harus mempersiapkan terlebih dahulu alat yang kita butuhkan ketika kita nanti melakukan perawatan kolostomi pada pasien. Nah, di depan saya sekarang sudah tersedia alat-alat yang akan kita gunakan ketika perawatan kolostomi. Alat-alatnya apa aja itu? Yang pertama pastinya ada kantong stoma. Kantong stoma yang nanti akan kita gunakan untuk mengganti kantong stoma yang sebelumnya sudah terpasang pada pasien. Kemudian ada kasa, nanti bisa dilembabkan kasanya. Kemudian ada tisu, gunanya untuk membersihkan area bekas feses. Ada salep, kemudian tidak lupa handscoon. Kemudian ada bengkok sebagai tempat pembuangan alat-alat yang sudah kita gunakan. Kemudian ada gunting, gunanya untuk memotong lubang pada kantung stoma ketika nanti sudah kita ukur. Dan yang pasti ada pispot sebagai tempat pembuangan feses. Assalamualaikum Ibu. Perkenalkan, saya perawat Erni. Saya di sini bertugas dari pukul 7 sampai pukul 2 siang ya Bu. Apakah benar dengan Ibu Yeni? Bisa saya lihat dulu ya Bu gelang identitasnya? Iya, betul. Saya kemari untuk melakukan tindakan perawatan kolostomi kepada Ibu. Nah, tindakan perawatan kolostomi ini itu bertujuan untuk mencegah kebocoran, kemudian mencegah iritasi pada kulit di sekitar stoma Ibu, kemudian memantau stoma, juga kulit di area stoma. Dan yang terakhir, mengedukasi kepada ibu bagaimana cara melakukan perawatan kolostomi yang benar saat ibu berada di rumah. Nah, pada perawatan kolostomi ini itu tindakannya dengan mengganti kantung stoma yang sekarang ibu gunakan, diganti dengan kantung stoma yang baru ya Bu. Waktu yang dibutuhkannya kurang lebih 15-20 menit. Ibu bersedia ya Bu? Iya. Ibu, sebelum ke tindakan, ada yang mau Ibu tanyakan terlebih dahulu? Baik Ibu, jika tidak ada, saya akan langsung saja ya Bu ke langkah-langkah tindakannya. Nah, sekarang kan kita sudah terpasang handscoon. Maka sekarang kita buang dulu feses yang ada pada kantung stoma pasien ke dalam pispot dengan cara melepas dari bagian atas kantung stoma dengan perlahan dengan meregangkan kulit pasien. Baik Ibu, sebelumnya saya akan lepas dulu ya Bu kantung stomanya, dan mohon maaf bila agak sedikit perih di kulit Ibu.
ketika kita melepas kantung stoma, kita buka dari bagian atasnya terlebih dahulu. Jika di salah satu bagian kantung stoma melekat begitu kuat, maka kita bisa menggunakan kasa basah untuk mempermudah dalam pelepasan kantung stoma. Kita oleskan saja, kita usap-usap di bagian yang sulit untuk dilepas. Ya, seperti itu. Kita diamkan 1 menit, kemudian kita coba untuk melepasnya lagi. Ya, jika sudah terlepas, feses yang ada di kantung stoma ini kita buang ke pispot. Ya, selanjutnya kita bersihkan area sekitar stoma pasien dari sisa-sisa feses yang tadi nempel di kantung stoma. Bisa menggunakan cairan ataupun antiseptik yang lain. Nah, karena di sini kotorannya hanya sedikit, sisa-sisa fesesnya, maka saya akan menggunakan tisu untuk membersihkan area stoma. Secara perlahan saja, ya seperti itu. Kemudian kita buang ke bengkok. Nah, setelah bersih area stomanya, kemudian kita observasi stomanya. Kita lihat warna dari stoma si pasien. Stoma normal atau stoma orang yang sehat maka akan berwarna merah muda, juga cerah warnanya. Kita lihat. Nah, setelah kita mengobservasi stoma pasien, kemudian kita akan mengoleskan pelindung kulit di sekitar area stoma pasien. Ya, kita oleskan di area stoma pasien. Kemudian kita diamkan 1-2 menit. Nah, sementara itu sambil menunggu, saya akan menutup stoma pasien menggunakan kasa. Bisa menggunakan kasa yang lembab untuk menutup stoma pasien. Ya, seperti ini. Selanjutnya saya akan mempersiapkan kantung stoma yang nantinya akan digunakan mengganti kantung stoma yang tadi. Tetapi sebelumnya sudah diukur terlebih dahulu menggunakan pengukur stoma. Ya, seperti ini ya. Nah, pada pengukuran lubang stoma ini kita buat 3-6 mm lebih besar dari ukuran stomanya. Baik, ketika kantong stomanya sudah siap kita gunakan, langsung saja kita pasang ke pasien. Tapi sebelumnya kita lepas dulu kasa penutup stoma, kita buang ke bengkok. Setelah itu kita buka perekat yang ada pada stoma, yang ada pada kantung stoma. Kita buka perekatnya. Ya. Setelah itu kita pasangkan kantung stoma ini ke pasien. Ibu, mohon maaf ya Bu, sekarang saya akan memasang kantung stoma yang barunya. Kemudian kita pasang secara perlahan dengan meregangkan kulit pasien. Meregangkan kulit pasien untuk meminimalkan hal yang tidak diinginkan. Setelah itu kita rekatkan secara perlahan dan pastikan tidak ada kulit yang tidak ada kerutan pada kulit pasien.
agar nanti tidak ada iritasi pada pasien. Nah, ini kantung stomanya sudah terpasang, tapi untuk memastikan kantung stomanya sudah benar-benar merekat, maka kita tekan secara perlahan. Kita tahan tekanan selama kurang lebih 5 menit. Nah, oke, setelah kantung stomanya sudah benar-benar terpasang dengan baik, maka kita komunikasikan kepada pasien ataupun keluarga pasien bahwa tindakan sudah selesai. Nah, tapi jangan lupa kita bereskan kembali alat-alat yang sudah kita gunakan, seperti handscoon. Kemudian kita cuci tangan 6 langkah lagi. Baik Ibu, tindakan perawatan kolostominya sudah selesai ya Bu. Bagaimana perasaan Ibu? Apakah sudah merasa lebih nyaman? Ya, baik Ibu. Ya, nanti setelah 30 menit saya akan kembali lagi ya Bu untuk melihat perkembangannya seperti apa. Terima kasih Ibu atas waktunya. Selamat pagi.